ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى وهو يتولى الصالحين وقال تعالى وألحقني بالصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih penting untuk didapatkan oleh manusia di dunia ini dan selepas dunia melebihi pertolongannya yang maha kuasa, yang menciptakan segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, yang memprogram segala-galanya. Pertolongannya Allah. Orang itu kalau sudah ditolong oleh Allah, mau pejabat kah, mau rakyat kah, mau miskin, mau kaya, tidak masalah. Karena sudah ditolong oleh yang maha kuasa. Man wajadallaha wajada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, dia telah mendapatkan segalanya. Wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Dan barang siapa kehilangan Allah, dia telah kehilangan segalanya. Nabi Ibrahim sendirian ditolong oleh Allah. Namrud dengan segala kuasanya, upayanya, pasukannya, kewibawaannya tidak cukup untuk melawan Nabi Ibrahim yang sendirian. Fir'aun yang begitu sombong, begitu kuasa, begitu zalim, sampai bayi-bayi pun dia zalimi. Semua yang dia punya tidak cukup untuk melawan Musa, kalimullah yang ditolong oleh Allah. Allah telah berfirman, "Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum." Kalau Allah tolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di.
Dan kalau Allah sudah enggak nolong kalian, siapa yang bisa nolong selepas Allah tidak nolong kalian? Maka kalau kita tahu itu semua, semestinya kita ini hanya mengharapkan, hanya bergantung, hanya menginginkan pertolongannya Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Siapa yang akan ditolong oleh Allah itu para hadirin? Allah telah menjanjikan dalam beberapa firman-Nya bahwa Allah akan menolong. Bukan sekadar menolong, Allah berfirman dengan firman-Nya, ya tawalla. Ya tawalla ini kalau diterjemah bebas, nuntaskan semua urusannya. Tanpa terbatas di dunia ataupun di kubur atau di mahsyar atau di akhirat yang selama-lamanya. Siapa yang akan ditolong, dituntaskan, dimudahkan semua urusannya? Merekalah orang-orang yang saleh. Wa huwa yatawallas shalihin, dialah Allah yang akan membereskan semua urusannya orang-orang saleh. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau bercerita, di antara standarnya orang soleh itu begini ini loh. Kadang-kadang kita ini merasa soleh, ternyata itu salah. Perasaan aja. Seperti pemuda ngimpi perasaannya jadi nikah, walimah, enak-enak jadi pengantin baru, bangun-bangun ternyata jomblo. La ilaha illallah. Soleh itu ada sifat-sifatnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, sesungguhnya ada seorang hamba, dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki yang soleh. Allah beri pilihan kepada dia untuk hidup sesuka dia di dunia ini, mau umur berapa saja boleh. Dan dia suruh makan semau dia di dunia ini sampai kapanpun boleh. Kemudian pilihan yang kedua adalah ketemu dengan Tuhannya. Tuhannya telah menyiapkan anugerah-anugerah di akhirat sana untuk dia. Maka hamba soleh tadi memilih ketemu Tuhannya. Ini tandanya orang soleh itu di hatinya ada kerinduan akhirat, melebihi senang dia tinggal di dunia di suasana yang paling enak. Ini ketika Nabi bersabda itu para hadirin, adalah di kondisi perjuangan beliau di puncaknya, di puncak prestasinya. Pengikut beliau di puncaknya, pembela-pembela beliau sudah punya tempat khusus membela beliau habis-habisan di Madinah. Istri-istri beliau silap mendukung beliau siang malam dalam perjuangannya. Harta pun banyak. Sampai menjelang akhir hayat beliau menafkahi keluarganya setahun sekali. Setahun sekali diberikan ini nafkah untuk setahun. Istri menyenangkan, teman-teman menyenangkan, duit pun juga cukup, teman-teman banyak, tapi itu semua tidak
melunturkan cinta beliau untuk cepat-cepat ketemu dengan Allah. Aja mati dike aku cek duwe anak, duwe bojo, duwe anu. Nah, ini tandanya kesolehannya perlu ditingkatkan. Beda kalau kita ini weselnya seret para santri. Atau ekonomi sedang resesi. Biasanya numpak Pajero, saiki numpak sepeda ontel. Akhirnya ya Allah mati, ya Allah mati. Nah, kalau itu ya biasa. Wong sumpek akhirnya jaluk mati. Ini Nabi ini bukan kondisi itu para hadirin. Ini kondisinya di kondisi yang tertinggi, terenak dalam prestasi secara materi, secara perjuangan agama, secara pertemanan, secara pembelaan, puncaknya. Fakhtara liqa'a rabbih. Bagaimana? Insyaallah kita semuanya niat. Orang itu kalau cinta akhirat, apa umurnya jadi pendek? Tidak juga para hadirin. Umurnya sesuai dengan yang telah ditulis. Tetapi derajat dia di akhirat sana tinggi bersama orang-orang yang tinggi derajat. Kalau orang itu cita-citanya dunia, duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Apa terus umurnya panjang? Tidak juga. Berapa banyak orang begitu semangatnya cari dunia, di hari itu juga dia meninggalkan dunia. La ilaha illallah. Itu diantara ciri khas sifatnya orang soleh, ada kerinduan akhirat. Maka para nabi, para rasul, diantara yang beliau minta dari Allah adalah untuk jadi bagian dari orang soleh. Wa alhiqni bis salihin, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Nabi Ibrahim minta putra yang termasuk bagiannya orang soleh, bagian dari jamaahnya orang soleh. Habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang termasuk bagian dari kelompoknya orang-orang soleh. Bahkan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mencontohkan kepada kita akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau, bahkan kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau yang mulia, menurut sebagian ulama, menurut yang telah diteliti dari sabda-sabda beliau menjelang berangkat beliau ke akhirat, adalah Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk dikumpulkan dengan teman-teman yang mulia, yaitu orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Sebelum berangkat ke akhirat, beliau minta, ya Allah, kumpulkan saya dengan teman-teman soleh di sana. La ilaha illallah. Nah, biar orang itu soleh itu bagaimana? Mungkin sudah banyak nasihat yang kita dengar, pentingnya soleh, pentingnya soleh, pentingnya soleh. Akhirnya kita merasa jadi soleh karena nama kita soleh. Nah. Wabeh wong nyeluk soleh, soleh, soleh. Oh, ternyata soleh jenenge to duduk sifate to. La ilaha illallah. Maka langkah pertama biar orang itu mudah jadi orang soleh, dia ini harus tahu siapa Tuhannya.
Siapa Tuhannya, siapa Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segalanya, yang mempunyai segalanya, yang berkuasa pada segalanya. Maka Allah telah kirimkan para nabi, para rasul. Bahkan manusia yang pertama adalah bagian dari para nabi, para rasul, kakeknya seluruh manusia. Turun ke dunia untuk memahamkan manusia bahwa Tuhan mereka semuanya adalah satu saja, yaitu Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang menentukan, dialah yang memberi rezeki, dialah yang punya dan yang mengatur segala. Maka dengan pemahaman Tuhan-Tuhannya Allah, selain Allah adalah ciptaannya, miliknya, akhirnya keakuan itu jadi melemah. Keakuan itu jadi bertahap-tahap hilang. Bahkan keakuan itu akhirnya hilang dari dirinya manusia yang imannya benar. Akhirnya dia jadi orang yang benar karena keakuannya hilang. Orang itu rusak, bayar ngantuan. Sebabnya apa toh? Sebabnya perasaannya dirinya itu milik dia sendiri, berhak untuk ngatur seenaknya sendiri, kemudian berhak untuk memutuskan seenaknya sendiri. Diriku sendiri, ya terserah saya, hak asasi saya. Repot. Ngantuk sak karepku, udut ya sak enakku. Sak kerenjang tak entekne, nyapa cangkem camkungku dhewe. La ilaha illallah. Orang itu kalau sudah bilang ku repot, sudah mulai jadi Dracula, kukunya tambah panjang. Coba kita lihat. Kalau kita ini merasa miliknya Allah, kalau kita ini merasa miliknya Allah, tidak berhak mau program kita kecuali dengan program yang diridhai oleh Allah, akhirnya hidup kita ini ada gambaran untuk hidup yang tanpa nafsu, tanpa mengikuti nafsu, tanpa mengikuti suasana dan lingkungan. Murni apa yang diridhai oleh pemilikku, itulah yang akan saya praktekkan dalam kehidupanku. Maka prestasi yang tertinggi dari orang soleh adalah prestasinya Sayyidul Mursalin, yang pemiliknya yaitu Allah menggelari beliau dengan gelar hamba. Total tunduk mulai ujung kuku sampai ujung rambut kepada tuannya, itulah namanya hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Orang itu tambah merasa enggak punya apa-apa, tambah meningkat kesolehan. Maka hamba yang sampai tingkatan ubudiyah yang total sempurna, tidak ada yang melebihi Sayyidul Anbiya, maka tuannya mengangkat beliau di tempat yang belum ada hamba pun yang sampai ke tempat itu, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Orang itu kalau sudah merasa aku adigang, adigung, adiguno, melakune ekeh-ekeh kaya bar sunat, ini ternyata sakit hernia. La ilaha illallah. Perasaane gagah ternyata loro. Perasaane teko swarga ternyata kaya kodhok ten nglebetipun bathok. Dirasakan saya ini enggak ada, diadakan oleh Allah.
Modal nekat pun saya ini nggak punya. Bondo nekat, bondo kowe ra duwe, nekat ya ora duwe. Yang punya hanya Allah. La ilaha illallah. Akhirnya kalau kita ini tahu siapa Tuhan kita, paham. Oh, yang ngatur itu satu aja. Akhirnya saya 24 jam usaha bagaimana saya baik hubungan saya dengan yang mengatur saya. Dalam berbicara, dalam duduk, dalam memutuskan, dalam berdagang, dalam makan, minum, dalam tidur, dan dalam segala urusan. Menghamba kepada Allah total. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat orang-orang yang keliru bertuhan. Apa yang terjadi? Semeraut. Ada masalah, dia mencurhatkan masalahnya bukan kepada Tuhannya, sama-sama makhluknya. Akhirnya tambah semeraut, muter, lama-lama tambah muter, lama-lama stres. Bukan tambah selesai masalah, tambah banyak masalah. Karena yang dicurhati itu ternyata sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau merasa dirinya itu loh miliknya Allah, akhirnya rasa-rasa ego, rasa-rasa dendam, rasa-rasa itu bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana ceritanya Sayyidina Abu Bakar yang telah dilukai oleh kerabat beliau, yang mana kerabat ini telah beliau nafkahi, beliau urus dengan tuntas segala urusannya. Mistah namanya. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh para munafikin, dituduh selingkuh, maka Mistah yang telah banyak diberi jasa oleh Abu Bakar malah ikut-ikutan grupnya orang-orang yang menuduh. Maka turunlah 10 ayat pojok kedua dari surat An-Nur untuk membersihkan, membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah selamanya saya tidak akan menafkahi Mistah lagi. Dia telah berbuat, istilahnya orang Jawa kurang ajar, diikram orang malah ngerti, diwaiati malah ngerogoh jantung. Maka turunlah firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat kurang lebihnya ada teguran dari Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Janganlah orang yang punya kelebihan, kelonggaran bersumpah, fulan yang miskin itu, fulan yang kerabat saya itu, yang itu tidak saya nafkahi. Supaya dia memaafkan aja dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka untuk dimaafkan oleh Allah? Kalau suka dimaafkan, maka jadilah pemaaf. Maka Abu Bakar langsung bilang, aku pengen dimaafkan oleh Allah. Tak maafkan Mistah yang telah begitu tidak tahu diri tadi para. Orang itu dendam, dendam 7 keturunan, 70 keturunan, 7.000 keturunan. Ini karena perasaannya dia memang memiliki. Kalau aturannya Tuhannya memaafkan, ya dimaafkan.
Walaupun di hati itu sebetulnya dongkol. Hati duduk hatiku, gak nek Gusti Allah kok. Nyapa aku manut hatiku, aku tak manut sing gawe hati ae. Penak yang tauhid itu penak. Di dunia ini katanya yang enak itu tinggal 2 orang aja. Orang yang tauhidnya benar atau karuan orang edan. Gak paham suasana keadaan, wes harap musim apa wes enak lontang-lantung ning pinggir dalan turu wangkler cokoti laler barang serak rasa. Iki nek tiyang niku tengah-tengah tauhid ya ora patek pas, edane ya ora sempurna niku mumet. Bayan ngantuk, neng kelas gak konsentrasi. Ngelamar ra payu-payu. Oh, alah urip kok ra bermutu belas. Hamba-hamba amatiran. La ilaha illallah. Ini hamba-hamba amatiran. Menghamba tidak sungguhan para hadirin. Tersinggung sana, tersinggung sini. Orang yang termaruh karena pujian-pujian akhirnya disemangat. Atau loyo karena cacian-cacian, itulah hamba amatiran katanya. La ilaha illallah. Kemudian langkah kedua, selepas orang itu tahu Tuhannya hanya Allah, segalanya dari Allah, maka untuk menuju Allah ini dia harus punya imam. Siapa imam kita dalam menuju Allah? Allah tidak membiarkan kita bingung. Allah telah hadiahkan kepada kita Nabi terbesar, tertinggi derajatnya, tersempurna, yang tidak ada cacat zahir batinnya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Waldi Adam, Hamilu Liwa'il Hamd. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sempurna. Setiap orang ketemu beliau akan berkomentar lam ara qablahu mithlahu wala ba'dahu. Saya belum pernah ketemu yang seperti Nabi ini, enggak sebelumnya, enggak selepasnya. Memang tidak ada makhluk Allah yang namanya Nabi Muhammad itu hanya satu. Beliau sendiri tidak pernah melihat yang seperti beliau. Paling sempurna. Allah Akbar. Di antara kesempurnaan beliau dikatakan oleh sebagian ulama, beliau ini seumur-umur tidak pernah menguap. Orang itu menguap itu tanda bagian dari keloyoan. Ngontak ngantuk wis arek ngadat ini. Ini sudah mulai mau ngadat ini, Masya Allah. Lungguh ra jejeg apa meneh ngadeg. Di antara keistimewaan beliau yang diceritakan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang dinukil dari beliau ini kalau berjalan kemudian nengok ke kanan atau ke kiri menoleh, maka beliau menoleh disertai seluruh badan beliau. Ini adalah kesempurnaan dan itu asli bawaan lahir, bukan karena rekayasa atau karena latihan. Memang sempurna. Dia menghadapi sesuatu itu dengan sempurna. Mata, telinga, tubuh, kaki, semuanya siaga ke arah sesuatu itu. Kalau kita para hadirin, kadang-kadang kita ini ke timur, kepala kita nengok ke kanan, akhirnya nyemplung, selokan gak terasa. Itu Masya Allah.
Motone parane ning ndi, awake parane ning ndi. Ya Allah. Rasulullah jauh dari kekurangan-kekurangan begitu itu. Maka jadikan imam kita untuk menuju Allah adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Taat kepada beliau, taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada beliau mendatangkan cintanya Allah dan mendatangkan maafnya Allah. Kalau orang pengen dicintai Allah, pengen dimaafkan oleh Allah, ikutlah Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang itu kalau sudah dicintai penciptanya, dimaafkan penciptanya, sudah surga tinggal dimasuki aja. Bidadari-bidadari yang begitu cantik sudah menunggu, siap untuk ngerangkul dia. Masya Allah. Khuliqna min za'faran. Para bidadari diciptakan oleh Allah dari za'faran. Sekarang lagi ngetren minyak za'fron. Apa itu? Bunga za'fron. Katanya untuk stamina. Itu bidadari itu diciptakan dari begitu itu. Coba kita ambil, kita potek-potek, wangi semua. Nah, mulai ujung kuku sampai ujung rambut wangi tok. Zahir batinnya wangi tok, enggak ada apeknya. Itulah bidadari. Untuk siapa para hadirin? Untuk hamba-hamba yang dicintai Allah dan yang telah dimaafkan oleh Allah. Semoga termasuk kita. Ikut Nabi tidak mungkin tanpa melalui para sahabat. Ikut sahabat tidaklah mungkin tanpa melalui ulama-ulama yang ahlinya. Yang disepakati ulama-ulama yang ahlinya adalah diantaranya adalah ulama yang bermadhab 4 itu. Ikut mereka berarti ikut para sahabat. Ikut sahabat berarti ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah berarti ridhonya Allah. InsyaAllah kita semuanya niat para hadirin. Harus tahu siapa Tuhannya, siapa imamnya. Kemudian yang ketiga, langkah untuk jadi orang soleh para hadirin, kita ini harus tahu siapa teman kita, siapa musuh kita. Biar kita enggak keliru. Jangan sampai musuhnya dirangkul, temannya di-circle. Temannya ditendang. Musuhnya dijadikan teman, temannya dijadikan musuh. Teman kita adalah yang mengajak kita taat kepada Allah, yang mengajak kita menuju surganya Allah, yang mengajak kita untuk jadi raja-raja besar di surganya Allah. Walaupun mungkin cara dia kadang-kadang kurang hikmah, itu urusan dia. Urusan saya adalah ini ajaan yang menguntungkan saya. Walaupun pahit, kalau pahitnya obat akan saya telan juga. Walaupun sakit, kalau sakitnya untuk meluruskan keselio, saya terima juga. Kita jangan menuntut hikmahnya orang yang mengajak kita menuju surga. Walaupun kita diseret, kalau akhirnya jadi suaminya bidadari kan gak apa-apa. Tapi diikram, dibawakan panggang, nasi kebuli bakar, tapi ternyata mau jadi temannya iblis di neraka, ya apa gunanya? Nah, kadang-kadang orang itu di dunia ini salah berteman. Yang omongannya enak-enak dijadikan teman dia, padahal menjerumuskan dia menuju murkanya Allah. Yang ngajak dia menuju surganya Allah karena mungkin perasaan dia kurang hikmah atau perasaan dia kurang berkenan, dia tinggalkan. Akhirnya dia ini hidup bukan berdasarkan keyakinan, tapi hanya berdasarkan perasaan saja. Sing perasaane enak, wis dilakoni. Sing perasaane ra enak, ra dilakoni. Padahal di mana-mana itu namanya pengobatan itu biasanya enggak enak. Yang enak-enak itu biasanya kolesterol.
lemak-lemak itu kolesterol, yang makan enak itu ujung-ujungnya penyakit. Yang nggak enak itu air putih malah nggak ada rasanya, malah sehat. Ya. Tapi ya gitel, kopi legi kental, enak, ternyata jebol nih peteng. La ilaha illallah. Maka mulai sekarang carilah teman yang mengajak kita untuk memakmurkan masjid, mengajak kita untuk menghidupkan sunnah, mengajak kita untuk khurud fi sabilillah. Walaupun kita nggak berangkat-berangkat, tapi bertemanlah dengan mereka. Apa meneh kalau berangkat lebih bagus lagi. Wong diingat-ingatkan aja kadang-kadang nggak ingat, apalagi nggak diingatkan sama sekali. Wong dibayani sampai bungok kadang-kadang cek ngantuk, apa meneh rene sing bayani. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, untuk latihan jadi orang soleh para hadirin, sebagaimana cerita awal tadi, ini semuanya milik Allah, ini semuanya yang gerakkan adalah Allah. Maka untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan, kalau ada orang mencaci maki kita, kalau ada orang mencaci maki kita, rasakan itu adalah dikirim oleh Allah untuk menasihati kita. Maka ada orang soleh, dia ini pusing, hartanya habis, bisnisnya bangkrut, maka dia jalan. Akhirnya di tengah jalan ketemu orang gila. Istilah orang pusing ya namanya orang pusing, orang gila pun diajak ngobrol. Ketimbang ngajak omong wong waras tiwas mumet, wis saiki tak ngajak omong wong edan ae. Kang, iki duwe masalah. Saya ini punya masalah. Minta pendapatmu. Ya, masalah apa? Bisnisku bangkrut. Duitku entek. Kanca-kancaku kuwi eneng sing siap nalangi, tapi syaratnya aku iku ninggalne agamaku. Piye? Apa? Omong apa we? Kamu omong apa? Ada orang nawarin kamu harta tapi suruh ninggalkan agama. Saya ini loh yang gila aja nggak mau. Kalau kamu waras mau tuh ya aneh, orang gila aja seperti saya nggak mau kok. Apakah kamu lebih gila melebihi saya? Maka orang tadi, Masya Allah, ini orang gila ini telah dikirim oleh Allah untuk nasihati saya. Di orang itu kalau tauhidnya benar, dari orang gila pun bisa ambil faedah. Tapi kalau orang itu tauhidnya nyeleweng, hari-hari berteman dengan para malaikat pun ujung-ujungnya jadi iblis. Hari-hari ketemu Rasulullah ujung-ujungnya jadi munafikin. Hari-hari ketemu Rasulullah ujung-ujungnya jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Masya Allah. Begitu juga kalau ada orang memuji kita. Ini juga nasihat dari Allah ini. Aku tenan pora dipuji. Karena orang itu ngamalkan agama, nanti ada ujian cacian dan ujian pujian. Banyak orang masih tahan diuji dengan cacian, tapi diuji dengan pujian munggah. Rambutnya badannya bengkak sampai bajunya sobek. Coba kita ngamalkan agama, menghidupkan mahalah, menghidupkan halaqah. Nanti kan ada orang-orang datang pada kita, muji-muji kita, nggak tahu pas kemana tuh mimpi ketemu kita, perasaannya ditaskil, akhirnya dapat hidayah. Ketoknya karo sahabat wis meh padha to. Sepertinya saya dengan para sahabat itu sudah hampir sama ini sepertinya. Masya Allah. Jangan-jangan tinggian saya sudah. Nah ini gawat ini, Masya Allah. La ilaha illallah. Maka ada orang datang kepada seorang pengajar agama.
Ini pengajar agama ini hatinya lurus, sudah menafikan keakuannya, latihan menafikan, latihan lagi. Syekh atau ustaz, saya ini tadi malam kok mimpi. Masya Allah, ustaz itu nggak tahu derajatnya sudah sampai apa. Saya mimpi ini ruangan ustaz ini bersinar sampai pagi. Begitu ya? Iya. Langsung selepas orangnya pergi, ustaznya pergi ke masjid nangis, peringatan dari Allah. Ya, tadi malam kan saya HP-HPan sampai pagi. Akhirnya Allah tampakkan hambanya ini, perasaan dia karena khusnudzon dikira bersinar, itu sinar HP saya masuk ke hambanya Allah, saya ditegur oleh Allah ini. Nah, coba kalau ustadznya enggak bener, iya aku terakhir wali kok le. Melakno ta'ato ning aku, ning ngamplopi aku sing kandel yo. Abang-abang halus-halus. La ilaha illallah. Tahu siapa Tuhannya, punya imam, punya teman-teman yang soleh, mengambil pelajaran dari pujian dan cacian makhluk-makhluk Allah yang dikirim kepada dia. Kemudian yang terakhir para hadirin, diantaranya adalah hal-hal yang buruk yang Allah letakkan di makhluk-makhluknya, janganlah nempel di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik yang nempel pada makhluk-makhluknya Allah, bagaimana jadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah semuanya niat. Itu semua perkara penting. Kenapa kamu ke sawah, Kang? Sawah itu penting. Oh ya. Kenapa kamu kantor? Kantor itu penting. Datangkan merah-merah halus-halus setiap bulan. Nah, la ilaha illallah. Uang 100.000 maksudnya. Nah, itu memang penting. Tapi kepentingannya sementara. Tapi kalau amal agama ini kepentingannya selama-lamanya. Dunia ini sepenting-pentingnya ya akan kita tinggal. Akhirat itu kalaupun kita anggap tidak penting, belas gak penting, kita akan datang ke sana. Mau nggak mau datang ke sana. Kita pengen datang ke sana pelongo-pelongo seperti kerbau, apa datang ke sana begitu bergembira karena nikmat-nikmat telah disiapkan untuk kita. Maka untuk itu semua perlu ada usaha untuk menjadikan kita orang soleh dan mengajak umat Islam untuk jadi orang-orang soleh. Akhirnya semuanya dibereskan urusannya oleh Allah.